无益。此次修道之徒本就弱肉人，你们那些垃圾！宗主，太主，暮云，你居然拿命来！现在算是救你。抱元守一。此就4重的门槛了，你们所有人都得死！怎么可能？生死间的法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-493. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 492. Kemarin jenis pertama yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen berencana untuk menjadikan Muyun dan yang lainnya sebagai tumbal, supaya bisa memperkuat dirinya dan juga mengambil harta yang ada pada tempat itu. Para ketua sekte iblis telah menjadi korban pertama. Mereka dengan mudah dia lenyapkan tanpa memberikan perlawanan apapun. Namun rencananya telah gagal sebab Muyun dapat dengan mudah menghancurkan rantai tersebut. Ia juga mulai menganggap remeh murid ini karena terlalu percaya diri akan kemampuannya. Muyun pun telah menggunakan dragonisasi untuk bisa mengalahkan murid tersebut. Dan benar saja dalam pertarungan itu Muyun begitu mendominasi. Terlebih lagi, murid ini sangat marah karena Muyun berani mengambil monumen yang dirinya dambakan. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Muyun dengan mudah mengalahkannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sisi luar, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini para ketua dari 5 sekte utama sedang berhadapan dengan ketua dari Istana 5 Elemen. Ia memberikan pujian kepada 5 ketua ini karena memiliki kemampuan untuk bisa mengimbangi dirinya. Para ketua ini sudah bosan dengan Istana 5 Elemen, sebab sudah begitu banyak murid berbakat yang 5 sekte besar miliki diambil oleh mereka. Bahkan para murid itu malah berbalik untuk menyerang mereka. Ini jugalah yang membuat para ketua bingung apa yang telah terjadi. Padahal seharusnya setiap murid yang meninggalkan sekte pasti akan selalu mengingat mereka dari mana. Jadi para ketua pun meyakini Istana 5 Elemen telah mengajarkan sesuatu yang salah kepada para murid, sampai melupakan jati diri mereka sebagai manusia. Ketua Istana 5 Elemen hanya tertawa saja, karena sudah sewajarnya yang kuat memakan yang lemah. Ini jugalah yang membuat 5 sekte utama tidak kunjung berkembang. Ketua Gunung Huoxing mengajak para ketua untuk bisa segera menghabisinya, karena dengan kematian itulah Istana 5 Elemen pasti akan musnah. Hanya saja ketua Istana 5 Elemen mulai memberitahukan rencananya, di mana dia yakin kalau para muridnya sudah menghabisi para murid 5 sekte utama di benua Fengyuan. Huoxing Jin pun tertawa begitu puas, karena para ketua ini pasti mengira kalau rencananya itu akan berjalan lancar. Tapi justru para murid mereka lah yang mati di sana. Sesaat kemudian muncullah sebuah portal besar yang merupakan jalan keluar dari benua Fengyuan. Harta sebelumnya pun telah muncul. Huoxing Jin menjadi semakin bersemangat karena dia yakin harta karun itu pasti telah menjadi milik Istana 5 Elemen. Melihat hal tersebut membuat para ketua kebingungan mengenai nasib dari para murid mereka. Di saat Huoxing Jin terus tertawa, ia pun dikejutkan dengan suara Muyun, sambil memberitahu kalau para muridnya itu sudah tidak memiliki kesempatan menang darinya. Melihat kehadiran Muyun benar-benar membuat para ketua senang,
Karena dalam gini pasti para murid mereka masihlah hidup. Sedangkan Huo Xingjin tidaklah menduga Mu Yun itu hidup. Tidak hanya saja, namun para jenius dari 5 sekte utama juga telah hadir dan segera memberikan hormat kepada para tetua. Di sana mereka mulai memberitahu kalau Mu Yun telah menghabisi semua murid dari istana 5 elemen. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Mu Yun pun menyimpan monumen itu sambil memberitahu Huo Xingjin kalau harta pada benua Fengyuan sepenuhnya telah menjadi miliknya. Rencana dia yang ingin menghabisi dirinya dan juga para murid lainnya telah gagal total. Kedua gunung bertanya kepada Huo Wufeng mengenai Huo Yujian. Mu Yun menjelaskan mengenai kematian yang telah menimpa Huo Yujian. Ia pun meminta maaf karena gagal melindunginya. Hal itu memang sangatlah mengejutkan tetua gunung. Karena bagaimanapun dia telah kembali kehilangan putranya. Namun meskipun begitu, Mu Yun telah menghabisi pelakunya. Jadi ketua gunung pun masih dapat tenang. Sedangkan Huo Xingjin tidaklah dapat menerima kenyataan kalau para muridnya telah meninggoy. Selain itu, bagaimana cara Mu Yun bisa seorang diri mengalahkan para jenius yang dirinya didik sendiri? Berhubung Huo Xingjin telah kehilangan segalanya, maka para ketua sekte akan kembali bertindak. Karena bagaimanapun Huo Xingjin sudah tidak memiliki apapun. Pertarungan pun kembali lagi terjadi antara 5 ketua sekte utama dengan Huo Xingjin. Dalam pertarungan itu, para ketua dengan begitu bersemangat menyerangnya. Bahkan sampai membuat Huo Xingjin tidak memiliki kesempatan untuk bisa melawan. Tidak hanya itu saja, namun serangan para ketua terus mengarah kepadanya. Namun di tengah semua itu, tiba-tiba saja guntur kesengsaraan malah muncul, di mana Mu Yun akan melakukan penerobosan di waktu yang tidaklah tepat. Para murid pun menjadi begitu terkejut dengan apa yang telah terjadi. Sedangkan Huo Xingjin menganggap ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa melenyapkan Mu Yun. Serangan pun telah dirinya arahkan kepadanya. Tindakannya itu pun membuat semua orang terkejut karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu pula dengan para ketua sekte, sebab Huo Xingjin menyerang dengan sangat cepat. Huo Xingjin yakin betul kalau ini adalah akhir dari hidup Mu Yun. Namun untung saja Juer datang di waktu yang tepat dan berhasil melindunginya. Juer pun memberitahu kalau ia adalah istri Mu Yun, jadi tidaklah mungkin bagi Huo Xingjin melukai suaminya. Kedatangannya kemari adalah untuk membalas budi kepada Mu Yun, sebab sebelumnya dia telah menyelamatkan dirinya. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk bisa melindungi Mu Yun. Mu Yun memintanya agar tidak perlu khawatir, sebab guntur kesengsaraan ini bukanlah masalah untuknya. Juer hanya perlu melindungi dirinya dari Huo Xingjin, dan kini dia pun tidak dapat berbuat apapun lagi. Sedangkan Mu Yun terus melakukan penerobosan. Guntur surgawi terus menyambar dirinya, namun semua itu bukanlah masalah untuk Mu Yun dan dapat dia selesaikan dengan mudah. Saat ini Mu Yun tengah fokus dalam menyerap petaka guntur surgawi agar bisa meningkatkan ranahnya. Selama proses ini berlangsung, tubuh fisik Mu Yun mengalami beberapa perubahan, yang mana tentu ini berasal dari tubuhnya di masa lalu yang telah terluka parah. Mu Yun yang memang sudah sering melakukan ujian kesengsaraan guntur tidaklah kesulitan dan dapat memprosesnya dengan mudah. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau pertarungan masihlah terus terjadi antara 5 ketua sekte utama berhadapan dengan Huo Xingjin. Ia benar-benar sudah ditekan habis. Para murid yang melihat hal itu tentu menjadi senang, sebab dengan kalahnya Huo Xingjin, maka istana 5 elemen akan berakhir juga. Hanya saja Huo Xingjin tidak niatan untuk kalah di sini. Maka karena itulah dia pun langsung saja melakukan sesuatu, di mana formasi yang begitu besar pun telah dia ciptakan. Ini tentu saja mengejutkan para ketua, karena kekuatan Huo Xingjin telah melampaui apa yang mereka perkirakan. Dan formasi ini Huo Xingjin yakin betul para ketua sekte akan mati di sini.
Serangan yang dirinya lancarkan telah berhasil membuat mereka terluka parah. Sekali lagi, Huo Xingjin pun memberitahu kalau mulai sekarang tidak ada lagi kekuatan besar di dunia kecil 5 elemen, selain istana 5 elemen miliknya. Siapapun yang berani menentang mereka akan bernasib sama seperti apa yang telah menimpa kelima sekte utama. Serampul langsung saja dirinya lancarkan kepada para ketua. Teknik ini sepertinya hampir sama dengan apa yang sebelumnya murid istana 5 elemen lakukan, karena rantai-rantai tersebut akan menarik semua kekuatan dari para ketua dan menjadikannya sebagai milik Huo Xingjin. Selain itu, teknik mereka juga akan menjadi miliknya. Para murid yang melihat hal ini tentu tidak akan berdiam diri saja. Mereka mencoba untuk memberikan bantuan, tapi formasi ini terlalu kuat dan malah menyerang balik mereka. Huo Xingjin meminta para murid itu untuk bersabar karena setelah menghabisi para ketua, selanjutnya adalah giliran mereka. Tindakan Huo Xingjin benar-benar membuat ketua gunung kesal, karena dia itu sudah mempraktikkan teknik jahat yang sangat terlarang. Tapi Huo Xingjin tidaklah peduli karena dia akan menggunakan segala cara untuk menghabisi mereka. Proses penyerapan pun telah mulai dilakukan oleh Huo Xingjin. Dirinya pun benar-benar merasa puas karena kekuatan yang dirinya dapatkan. Hanya saja semua itu akan segera terhenti sebab Mu Yun telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan gunturnya, yang membuat ranahnya telah meningkat dan berada di ranah peribulu tingkat ke-10. Huo Xingjin sadar betul dirinya tidak boleh membiarkan Mu Yun berkembang, karena jika tidak, kedepannya dia akan mati di tangannya. Huo Xingjin mempercepat proses penyerapan itu. Sedangkan Mu Yun dan Jier malah saling bermesraan, yang mana Mu Yun memberitahu kalau ini bukanlah pertama kalinya dia menghadapi ujian kesengsaraan. Para murid lainnya begitu terpukau dengan kemampuan Mu Yun, karena proses kenaikannya itu benar-benar sangatlah cepat. Padahal baru 3 bulan yang lalu, Mu Yun berada di level yang sama seperti mereka. Namun kini kekuatannya sudah menyamai para ketua, atau bahkan mungkin ini jauh lebih kuat lagi. Mu Yun pun pergi untuk melakukan penyelamatan kepada para ketua. Dirinya harus segera menyelesaikan ini semua karena bagaimanapun masih ada ujian kesengsaraan lain yang telah menunggunya. Dengan sangat mudah, Mu Yun pun masuk ke dalam susunan formasi milik Huo Xingjin. Ini tentu membuatnya sangatlah terkejut, terlebih lagi Mu Yun datang tanpa takut sedikit pun. Mu Yun menerapkan beberapa segel dan tiba-tiba saja mendekati tubuh Huo Xingjin, karena dia tahu kalau petir surgawi akan segera menyambarnya. Dia memanfaatkan hal tersebut untuk bisa melukai Huo Xingjin, dan begini juga dia telah berhasil membebaskan para ketua. Jier tidak dalam duga dengan apa yang Mu Yun lakukan. Selain itu, dirinya juga telah menyerap lingkaran rantai hidup dan mati. Semua ini tidaklah diduga oleh Huo Xingjin, padahal rantainya tersebut sangatlah kuat. Namun di hadapan Mu Yun semua itu sia-sia saja. Kesal diremehkan, Huo Xingjin langsung saja melakukan penyerangan. Sedangkan Mu Yun masih asik menyerap kekuatan ini, karena bagaimanapun ada Jier yang melindunginya. Dia dengan mudah mementalkan Huo Xingjin. Berhubung dia masih penasaran dengan identitasnya, jadi Jier sekali lagi memberitahu kalau ia adalah istri Mu Yun. Padahal tadi Denny sudah memberitahunya. Apakah Huo Xingjin sudah lupa? Mu Yun pun telah berhasil menyerap semua rantai hidup dan mati, yang mana kekuatan yang berada di rantai itu merupakan kekuatan 5 elemen. Mu Yun pun akan menyatukannya pada tubuhnya. Selain itu, dia penasaran akan seberapa hebat kekuatan yang dirinya miliki. Seketika saja tubuh Mu Yun pun diselimuti oleh berbagai aura. Huo Xingjin tentu saja kesal melihat apa yang terjadi, karena ia membutuhkan ribuan tahun untuk mencapai hal tersebut. Namun hanya dalam hitungan sekejap malah dicuri oleh Mu Yun. Mu Yun pun mentertawakan hal ini dan berterima kasih kepadanya. Selain itu, dia pun memberitahu kepada para ketua sekte kalau saat ini dirinya telah mempelajari teknik yang dimiliki oleh mereka. Jadi untuk sementara waktu dia meminta kepada para tetua untuk memberikan dirinya kekuatan, sebab Mu Yun ingin melihat akan seberapa hebat kekuatan yang dirinya miliki.
Melihat hal tersebut membuat Wo Xingjin tertawa, karena tubuh Muyun masih berada di ranah peri bulu tingkat ke-10. Jadi tidaklah mungkin tubuhnya bisa menyimpan kekuatan sebesar tersebut. Tapi sepertinya Denny tidaklah tahu kalau Muyun adalah sosok Raja Peri. Jadi menerima kekuatan ini tidaklah masalah untuknya. Pada akhirnya seluruh kekuatan pun sudah masuk ke dalam diri Muyun. Ia meminta para ketua sekte untuk bersantai sebab dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Oh, 那可真是辛苦你。哼，小子。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini ada beberapa orang yang telah datang yang sepertinya merupakan leluhur dari 5 sekte utama yang sebelumnya telah dikurung oleh Wo Xingjin. Kedatangan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk mengalahkannya. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi. Sedangkan para ketua sekte lainnya segera membentuk pertahanan untuk bisa menghindari ledakan energi yang begitu besar. Untuk sementara waktu kita tidaklah tahu apa yang terjadi kepada Muyun. 马天，辈们的事情就让小辈们去解决。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.